Halo kelas, selamat datang kembali di sesi ke-7 mata kuliah pemasaran jasa. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengatasi komplain dan pemulihan jasa. Dalam dunia bisnis yang kompetitif sekarang ini, sangat penting bagi perusahaan untuk bukan cuma memberikan produk atau layanan yang berkualitas tinggi, tapi juga mampu mengatasi komplain dari pelanggan dengan cara yang tepat dan efektif. Komplain ini adalah hal yang wajar dalam hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Bahkan, komplain dapat menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memperbaiki layanan dan membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan pelanggan. Namun, cara kita menangani komplain tersebut akan sangat mempengaruhi bagaimana pelanggan melihat perusahaan kita. Oleh karena itu, pemulihan jasa atau layanan yang diberikan kepada pelanggan yang kecewa juga menjadi kunci utama untuk mengembalikan rasa kepercayaan dan loyalitas pelanggan lagi. Komplain dari pelanggan bisa terjadi karena berbagai alasan. Bisa jadi karena kualitas produk yang tidak sesuai harapan, pelayanan yang lambat atau buruk, atau masalah komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Selain itu, dalam beberapa kasus, komplain muncul karena ekspektasi pelanggan yang terlalu tinggi namun tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini seringkali terjadi ketika perusahaan gagal menyampaikan dengan jelas mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, atau gagal memenuhi janji yang telah diberikan. Namun, yang perlu diingat, komplain bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, komplain adalah sinyal bahwa pelanggan perlu peduli terhadap perusahaan kita dan berharap untuk mendapatkan perbaikan lagi. Jika ditangani dengan benar, komplain dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki diri dan bahkan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang kita tawarkan. Langkah pertama dalam mengatasi komplain ini adalah mendengarkan dengan baik. Ketika pelanggan mengeluh, penting untuk memberikan mereka kesempatan berbicara dengan mengungkapkan perasaan mereka sendiri. Jangan buru-buru membela diri atau memberikan alasan, karena yang mereka inginkan pertama hanyalah untuk didengarkan. Mendengarkan dengan empati dapat membantu meredakan ketegangan dan menunjukkan bahwa kita peduli dengan masalah yang mereka hadapi. Setelah mendengarkan, memahami akar masalah sangat penting. Tanyakan pertanyaan klarifikasi jika perlu, untuk memastikan bahwa kita benar-benar mengerti permasalahan yang sedang mereka hadapi. Proses ini juga memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk merasa dihargai, karena kita benar-benar berusaha memahami situasi mereka. Kemudian, tanggapilah komplain dengan cepat dan profesional. Pelanggan menghargai respon yang cepat dan solusi yang konkret. Jika masalah dapat diselesaikan sesegera mungkin, lakukan itu, jangan menunda. Penyelesaian membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Beri pelanggan informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan diambil dan diberikan. Perkirakan waktu untuk penyelesaiannya. Kejelasan dan transparansi akan membangun kepercayaan pelanggan. Selain itu, jangan lupa untuk mengucapkan permohonan maaf yang tulus. Meskipun kita mungkin sepenuhnya nggak bertanggung jawab atas masalah tersebut, mengakui ketidaknyamanan yang telah dialami pelanggan menunjukkan sikap profesional dan empati. Permintaan maaf yang tulus dapat meredakan frustasi pelanggan dan menunjukkan bahwa perusahaan kita peduli. Setelah mengatasi komplain dengan cara yang tepat, langkah berikutnya adalah melakukan pemulihan jasa. Pemulihan ini bertujuan untuk mengembalikan lagi kepuasan pelanggan dan memperbaiki hubungan yang sempat terganggu. Pemulihan jasa bisa dilakukan dengan berbagai cara, tergantung jenis masalah dan kebijakan perusahaannya. Salah satu yang paling efektif adalah dengan memberikan kompensasi yang adil. Jika pelanggan merasa dirugikan, berikan kompensasi berupa diskon atau pengembalian uang kembali, atau bahkan produk atau jasa gratis bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa perusahaan menghargai mereka. Namun, penting untuk memastikan bahwa kompensasi tersebut sesuai dengan tingkat ketidakpuasan yang dialami pelanggan. Jangan sampai kompensasi yang diberikan terlalu kecil atau terlalu besar, hingga memberikan kesan yang tidak profesional. Selain kompensasi, perbaikan layanan yang berkelanjutan juga penting untuk pemulihan jangka panjang. Setelah permasalahan komplain diselesaikan, perusahaan harus berusaha untuk mencegah masalah serupa terjadi di masa depan. Salah satu langkahnya yang bisa diambil adalah dengan melakukan evaluasi dan perbaikan proses internalnya.
Misalkan, jika pelanggan mengeluh tentang keterlambatan pengiriman, perusahaan bisa meninjau kembali sistem logistik atau manajemen persediaannya. Jika memungkinkan, lakukan juga tindak lanjut dengan pelanggan setelah komplain diselesaikan. Menghubungi kembali pelanggan untuk memastikan bahwa mereka sudah puas dengan solusi yang diberikan, menunjukkan bahwa perusahaan kita peduli dan berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang lebih baik lagi. Kunci sukses dalam mengatasi komplain dan pemulihan jasa dengan membangun budaya perusahaan yang mendukung penyelesaian masalah secara positif. Semua karyawan, terutama yang berhubungan langsung dengan pelanggan, harus benar-benar dilatih untuk menangani komplain dengan sikap yang profesional, sabar, dan empati. Budaya ini juga harus melibatkan manajemen yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelayanan dengan baik. Ketika seluruh tim perusahaan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya kualitas pelayanan dan penyelesaian masalah, pelanggan akan merasa berbeda yang signifikan dalam pengalaman mereka. Selain itu, perusahaan perlu untuk memonitor, mengevaluasi hasil penanganan komplain secara terus-menerus melalui sistem feedback dan survei pelanggan. Perusahaan dapat mengetahui apakah upaya pemulihan yang dilakukan sudah efektif atau masih perlu perbaikan lebih lanjut. Sebagai kesimpulannya, kita semua sepakat bahwa komplain adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam dunia bisnis. Tapi cara kita menanganinya dan menentukan bagaimana pelanggan melihat perusahaan kita dengan mengatasi komplain dengan cara yang profesional dan penuh empati. Kita bukan cuma dapat memberikan perbaikan hubungan dengan pelanggan, tapi juga dapat meningkatkan kualitas layanan kita juga di masa depan. Pemulihan jasa yang efektif bukan hanya soal memberikan kompensasi atau solusi yang cepat, tapi juga tentang membangun kepercayaan pelanggan lagi. Pemulihan yang berhasil bisa mengubah pengalaman negatif menjadi pengalaman yang positif. Membangun loyalitas pelanggan lagi melalui pendekatan yang tepat dan budaya penyelesaian masalah yang positif. Kita dapat memastikan bahwa komplain bukan menjadi hambatan, tapi justru menjadi kesempatan untuk berkembang dan memperbaiki diri. Dengan demikian, perusahaan kita akan semakin kuat dan memiliki hubungan yang lebih baik lagi dengan pelanggan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian sesi kita kali ini. Diharapkan teman-teman bisa aktif berdiskusi di bawah. Semangat belajar!